Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa ada resep spesial banget ini. Bukan nastar, mirip nastar, tapi lebih enak dari nastar. Waduh, apa ya? Ini Resep Papa nyebutnya kue kacang hijau ya teman-teman ya. Karena takut kalau ngomong nastar kacang hijau karena nastar, nastar gitu ya. Jadi bingung. Jadi Resep Papa bikinnya nyebutnya kue kacang hijau aja ya. Jadi ini enak banget, recommended banget. Nah, langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini kita gunakan 350 gram terigu protein sedang dan 25 gram maizena, tepung maizena. Selanjutnya di sini ada 250 gram butter. Ini full butter ya, teman-teman ya. Bisa pakai margarin kalau mau yang ekonomis. Nah, di sini kita gunakan juga 60 gram gula halus dan 25 gram susu bubuk dan satu kuning telur. Cukup satu saja. Dan tentunya selai kacang hijau homemade yang sudah resep Papa bikin sebelumnya ya. Nah, oke, kita ke tahap pembuatan. Pertama kita akan sangrai dulu terigu dan maizenanya. Kita masukkan aja, usahakan diayak dulu ya. Ini resep Papa lupa ngayaknya di pembuatan videonya. Jadi diayak dulu sebelum disangrai biar nggak menggumpal seperti itu ya. Nah, ini kita sangrai aja hingga kurang lebih 10 menit lah dengan api kecil seperti itu teman-teman. Nah, ini resep Papa pakai wokpan 26 cm by Stain Cookware. Ini premium banget. Satu set ini pembelian satu set yaitu dari seri Glow Pan. Jadi dapat 3, ini yang paling besar ada fry pan 22 cm dan yang kecil saucepan 18 cm. Nah, ini kita sangrai, aduk-aduk terus biar nggak gosong ya teman-teman ya. Pokoknya ciri-cirinya itu sudah terasa ringan seperti itu teman-teman. Jadi diaduk-aduk itu terasa lebih ringan. Kira-kira pokoknya 10 menit aja udah cukup gitu ya. Oke, kita lanjutkan terus menyangrai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah. Selanjutnya ini biarkan hingga dingin, minimal hangat kuku. Jangan masih hangat banget ya, atau panas jangan. Jadi kita tunggu hangat sambil kita mix bahan lain. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengaduk butter, gula, dan susu ya. Ini resep Papa manual aja, ngaduknya pakai whisk manual. Bisa juga pakai mixer tapi kecepatan rendah dan jangan sampai terlalu mengembang. Nanti karena apa ya? Nanti karena lagi kan. Jadinya nanti meleleh seperti itu teman-teman. Jadi ketika di oven itu turun gitu, melebar seperti itu ya. Jadi ini kita aduk aja, kira-kira sudah terasa ringan ngaduknya. Tadi ini di awal kan berat, kalau sudah terasa ringan dan teksturnya creamy itu sudah cukup. Pokoknya jangan sampai terlalu lama diaduk. Oke, selanjutnya kalau sudah creamy teksturnya, kita tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk aja sebentar, cuma sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah. Selanjutnya kita tambahkan terigu dan maizenanya tadi. Pastikan jangan masih panas atau hangat-hangat panas gitu ya. Kalau bisa dingin atau hangat kuku. Nah, ini kita aduk manual aja pakai tangan, sudah bersih ya tangannya. Ini ngaduknya sebentar aja kok, asal nyampur aja, nggak usah kelamaan ngaduknya. Nah, seperti ini udah cukup teman-teman. Sudah menyatu ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian kita akan bagi adonan dan siapkan isiannya. Nah, untuk isian kacang hijaunya, ini resep Papa timbang dengan berat 6 gram ya. Jadi ukuran sedang ini teman-teman. Kalau mau ukuran kecil 3 gram. Tapi ini buat ukuran sedang, ukurannya 6 gram. Walaupun nanti hasilnya pasti udah besar karena ditambah nanti bahan adonan ya. Nah, ini sudah resep Papa bulatkan semua tadi sebelum bikin video, kita bulatkan dulu biar cepat. Selanjutnya kita akan timbang adonannya. Nah, untuk adonan itu kita timbang beratnya 15 gram ya.
Jadi lumayan ini teman-teman, buat makan itu marem banget lah pokoknya. Kita timbang adonannya sampai selesai. Oke, lanjut ke tahap pembentukan. Nah, seperti ini. Bentuknya tuh gampang banget kok ya teman-teman ya. Nah, yang perlu diperhatikan, adonan ini tekstur awalnya itu kaku ya teman-teman ya. Kalau dibilang dipipihkan itu pecah, tapi nggak usah khawatir. Karena ini di samping di tempat resep papa cuacanya dingin, bikinnya juga pagi hari, jadi margarinnya lebih beku gitu ya. Ini adonannya kan lebih menggunakan banyak butter seperti itu. Nah, ini kita pipihkan aja, kemudian dimasukkan isian, kemudian digulung-gulung seperti ini. Nah, yang bikin mulus adalah ketika kita menggulung seperti ini akan timbul panas. Akan timbul hawa panas yang akan membuat butternya atau adonannya ini menjadi lebih lembek dan bisa menyatu seperti itu. Nah, ini kan gesekan dari tangan ini akan membuat cepat panas, jadi gampang menyatu. Nah, kita lakukan sekali lagi. Nah, ini kita pipihkan aja seperti ini, melebar, pecah-pecah nggak apa-apa, yang penting di awal itu harus ketutup semua, jangan sampai ada yang kebuka. Nah, ini kan pecah-pecah seperti ini ya, kemudian kita gulung aja ya seperti ini pakai tangan seperti ini. Dari panas gesekan itu akan membuat bentuknya itu licin dan menyatu, yang tadinya retak-retak pecah-pecah jadi halus dan bagus banget. Nah, ini kalau sering dilatih pasti cepet ya teman-teman ya. Nah, gampang kan tuh, jadi bagus banget walaupun tadinya kelihatan pecah-pecah. Nah, seperti ini kita lakukan sekali lagi. Nah, kita tutup, pastikan semua tertutup seperti ini, kemudian digulung. Nah, gulungnya nggak perlu ditekan kuat ya, pokoknya gulung-gulung aja lah gitu. Nah, gampang kan tuh. Oke, kita lanjutkan sampai selesai. Nah, teman-teman, ini yang sudah dibentuk semua, jadi banyak ya, lumayan ini. Mantep banget. Selanjutnya langsung siap kita oven. Nah, ini resep papa sudah siapkan ovennya. Resep papa pakai Mito Fantasi MO888. Ini mantep banget ovennya teman-teman. Panasnya bagus banget. Ukurannya 33 liter besar dan ada blower convectionnya. Jadi matangnya itu bisa merata banget. Nah, ini resep papa lagi manaskan ya. Nah, oke, ini sudah panas. Resep papa panaskan di suhu 180 derajat. Nah, ini resep papa di awal itu pakai pemanas atas saja teman-teman. Jadi nggak pakai pemanas atas bawah dulu. Jadi kita pakai pemanas atas dulu. Kita oven kurang lebih selama 10 menitan sampai bagian atasnya itu terlihat sudah putih, dan kalau lebih bagus lagi agak kecoklatan gitu. Jadi biar nanti pas dioles itu agak kuning tua gitu ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu aja. Kalau mau disusun dua, taruh di bawahnya, rak paling bawah, tetap pakai pemanas atas. Nah, teman-teman bisa dilihat kuenya itu kamu latah nyebut nastar terus ya. Kuenya itu sudah putih ya, itu kita angkat, kemudian masukkan loyang kedua. Ini resep papa taruh rak paling atas biar lebih cepat ya, lebih cepat putihnya. Nah, ini yang sudah diangkat tadi barusan, ini kita biarkan dingin. Biarkan dingin, jangan buru-buru dioles dengan kuning telur. Jadi jangan buru-buru. Ini harus dingin, minimal hangat kuku lah ya. Nah, ini juga resep papa sudah sediakan. Olesannya itu gampang teman-teman. Resep papa cuma pakai satu kuning telur dan minyak kira-kira ya 2 sendok makan lah, diaduk aja. Kalau mau lebih orange itu bisa tambahkan pewarna, tapi nggak usah ya, resep papa yang biasa aja seperti ini. Nah, kita sisihkan. Oke, ini yang loyang kedua juga sudah matang, permukaan atasnya diangkat, kita angkat ya. Kemudian
Ini hasilnya 2 loyang. Kemudian kita akan olesi kuning telur yang kloter pertama, loyang yang di oven pertama kali ya ini. Nah teman-teman, ini yang sudah dingin ya, loyang pertama siap untuk dioles. Sebisa mungkin gunakan kuas yang halus, jangan gunakan kuas yang kasar biar nggak brudul, apa ya bahasanya ya, yang brudul ya. Jadi apa, kuenya permukaannya itu kayak yang lupas gitu teman-teman. Jadi kuasnya harus pakai kuas halus dan pakai perasaan ya, nggak usah kan kuat gitu seperti ini. Nah kalau mau lebih cakep itu bisa 2 kali pengolesan. Jadi misal kita mulai dari yang pertama ini ya, kemudian sampai selesai ujung sendiri baru selesai, kita mulai lagi ngoles yang kedua kali dari awal seperti itu. Nggak perlu dijeda, misal udah selesai semua jeda 10 menit nggak usah. Jadi begitu selesai yang terakhir mulai lagi oles yang kedua dari awal. Nah ini kita lanjutkan sampai selesai. Oke teman-teman, ini yang sudah dioles, ini udah 2 kali pengolesan ya. Ini masukkan aja ke dalam oven. Nah untuk pemanggangan yang kedua itu cukup gunakan pemanas bawah, jadi nggak pakai api atas bawah. Jadi cukup gunakan pemanas bawah, kita setel di suhu 150-160 derajat. Kemudian waktu pengovenannya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kira-kira aja bagian bawahnya itu sudah kecoklatan, itu sudah bisa diangkat. Nah, kita tunggu aja ya. Ini proses pengovenannya. Jangan gunakan atas bawah karena nanti bagian atasnya bisa pecah teman-teman, retak gitu kalau gunakan api atas juga karena terlalu panas. Nah ini yang sudah kurang lebih 18 menit pengovenan ini sudah selesai ya. Nah ini resep papa juga sudah masukkan yang kloter kedua tadi. Jadi ini mantep banget, walaupun pakai pemanas bawah aja itu bagian atasnya olesannya itu mateng, gak perlu khawatir ya teman-teman ya. Dan cakep banget, gak ada yang pecah-pecah ya. Nah oke, lanjut sampai selesai. Ini mantep banget ini. Kita lihat tuh bagian bawahnya kecoklatannya pas kan, nggak gosong. Kira-kira seperti itu sudah bisa diangkat. Oke, ini sudah matang semua. Waduh, mantep banget ini. Kue kacang hijau by resep papa. Mirip nastar tapi bukan nastar. Kita tunggu dingin, kemudian disajikan. Oke, ini dia yang sudah dingin, sudah resep papa susun ala-ala lah ya, kan nggak ada toples. Nah, jadi seperti ini mantep banget tuh. Kue kacang hijaunya, wanginya udah kemana-mana. Kita coba aja ya. Bismillah, mantep banget ini. Seriusan, enak banget teman-teman. Jadi pecah banget di mulut, gak ada perlawanan sama sekali ketika masuk di mulut ya, lumer. Dan berpadu banget dengan isian kacang hijaunya yang lembut, lumer juga. Jadi bener-bener ini nggak kalah dengan nastar, seriusan enak banget ya. Ini pokoknya recommended banget buat teman-teman coba di rumah. Ini bisa banget untuk sajian acara-acara besar, hari-hari spesial, hari raya, atau ya buat yang mau merayakan Natal dan Tahun Baru. Ini bisa banget buat cemilan keluarga ya. Nah kemudian perlu diperhatikan, ini nggak seawet nastar yang pakai selai nanas. Jadi ini kurang lebih 7-10 hari itu insya Allah tahan. Yang penting pengemasannya tepat. Nah semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.